Jika kita melihat bullying, kita melihat ada ketidakadilan, atau kita melihat ada orang yang memang diremehkan atau ditindas, maka setidaknya kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Nggak semua yang ke psikiater itu ada masalah gangguan jiwa, tapi bisa aja ya mungkin ada masalah dalam kehidupan yang perlu dia cari solusinya sama-sama, melihat perspektif orang ketiga itu juga bisa, Dok. Halo sahabat Murid Teguh Ciledug, apa kabar? Perkenalkan, saya Dr. Tita dari Rumah Sakit Murid Teguh Ciledug. Kali ini adalah perdana launching dari acara MTC Health Talk, sebuah acara bincang kesehatan yang akan membahas tentang informasi kesehatan terkini untuk hidup yang lebih baik. Nah, kita hari ini akan membahas tentang bullying. Wah, lagi marak ya bullying itu, seperti kita ketahui di media-media sosial dan juga mungkin di sekitar kita yang mungkin tidak terupdate di media sosial, pasti suka terjadi bullying. Kalau dulu mungkin kita masih menganggapnya sebagai bercandaan, cuma memang seiring dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman, bullying itu sudah semakin tidak baik dan ini sangat-sangat berefek kepada psikologis orang yang menjadi korban bully. Nah, sebetulnya bully itu apa? Efeknya itu seperti apa? Ini menarik untuk dibahas. Untuk membahas bullying yang berkaitan dengan jiwa manusia, tentu saja narasumbernya adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Nah, bersama saya sudah hadir Dr. Leslie Melisa, MSc, SPKJ, dokter spesialis kedokteran jiwa yang praktek di Rumah Sakit Murid Teguh Ciledug. Ayo kita tepuk tangan. Halo dokter, apa kabar? Baik, Dok. Sehat ya, Dok? Sehat, Dokter. Terima kasih loh, Dok, sudah mau meluangkan waktu bersama saya untuk menjadi pembicara atau narasumber di acara MTC Health Talk ini. Ya, Dok. Ya mungkin sahabat Murid Teguh Ciledug sedikit ya, Dok, ya memperkenalkan ya kalau Dr. Leslie itu praktek ya, Dok, di Rumah Sakit Murid Teguh Ciledug setiap hari Rabu dan Sabtu jam 8 sampai jam 11. Oke, mungkin kita lanjut aja langsung ya, Dok, membicarakan tentang bullying. Untuk kita dasarnya dulu, bully itu sebetulnya apa sih, Dok? Terus biasanya kenapa sih bisa terjadi bullying? Iya, baik, Dok. Jadi bullying itu sebenarnya adalah suatu fenomena yang tidak mudah ya untuk kita jelaskan gitu. Tapi kalau berdasarkan penelitian terakhir itu adalah bullying itu harus ada 3 ciri-cirinya. Jadi yang pertama itu adalah tindakan atau perilaku yang memang ditujukan untuk mengganggu si korban. Mengganggu dalam arti bisa sampai menyebabkan cedera yang fisik maupun cedera yang psikologis. Kemudian yang kedua adalah biasanya itu ada terjadi ketidakseimbangan kekuatan atau power imbalance. Jadi biasanya itu si yang kuat itu atau dia merasa kuat terus dia membulilah si yang dianggap lemah ini gitu, Dok. Dan juga perilaku bullying itu biasanya terjadi berulang kali. Jadi kalau misalnya belum berulang kali itu belum bisa kita katakan bullying karena kan kalau misalnya dia berulang kali mengganggu orang tersebut memang orang tersebut sudah ditargetkan seperti itu. Dan kalau misalnya penyebab bullying itu banyak sekali sih, Dok, faktornya itu. Oke. Kan kalau zaman dulu ya, Dok, kita suka ledek-ledek, Dok. Sekarang apa sih, Dok, bedanya? Kita kan cuma bercanda ya, kan namanya anak-anak sekolah ya, Dok, ya. Dari mulai apa kalau mungkin zaman-zaman saya dulu tuh suka ngeledekin nama bapak gitu ya, ya kan? Atau misalnya suka ngisengin, ngumpetin pulpen atau segala macam. Nah, apa sih perbedaan yang zaman dulu nih, ledek-ledekan dengan bullying ini yang paling ciri khas, oh ini namanya masih bercanda dan ini namanya sudah bullying. Itu apa sih, Dok, bedanya? Ya, Dok, pertanyaan itu sebenarnya tidak mudah dijawab ya, Dok, ya. Karena kadang kalau kita lihat itu gimana nih batasannya itu agak sulit. Tapi yang mungkin misalnya kita sebagai seorang teman yang melihat dari luar, kalau misalnya orang tersebut udah merasa nggak nyaman ya dengan candaan tersebut, berarti itu mungkin sudah tanda-tandanya dia mungkin dibully seperti itu, bukan hanya sebatas candaan lagi. Oke, baik, Dok. Nah, tadi seperti dokter sebutkan, banyak sekali hal yang bisa menyebabkan orang itu melakukan bullying. Sebetulnya apa sih, Dok, latar belakangnya nih, Dok? Dari mulai pembuli nih, kenapa gitu loh? Kalau secara ini ya, Dok, ya, mungkin dokter bisa membahas dari sisi kejiwaan. Apakah anak ini ada trauma kah? Atau di rumahnya salah mendidik? Kan banyak yang bilang salah didik. Tapi padahal kalau kita ketemu orang tuanya, baik-baik aja. Keluarganya juga dari keluarga yang berada gitu ya. Dan maksudnya well educated dan sebagainya. Iya, Dok. Jadi memang rumit juga sih ya faktornya ini gitu.
Kalau misalnya kan saya melihatnya dari segi kejiwaan gitu ya dok, tapi sebenarnya ada dari segi evolusi atau sosial juga gitu dok, bahwa dikatakan sebenarnya manusia itu juga ada kecenderungan untuk melakukan tindakan agresi. Cuma ya kita harus lihat bahwa agresi ini apakah di tempat yang tepat atau tidak gitu. Jadi bullying itu termasuk salah satu perilaku yang agresif, tapi sudah yang mengganggu orang lain gitu. Nah jadi kalau dari segi psikologis itu banyak sih faktor yang menyebabkan seseorang menjadi bully gitu. Mungkin kalau dari luar kita kelihatannya keluarganya baik-baik aja, tapi mungkin di dalamnya kan kita nggak tahu ya, bahwa bisa aja ada mungkin konflik antara orang tua yang secara tidak langsung berimbas ke anaknya, sehingga anaknya itu tidak melihat bagaimana cara orang tuanya meresolusi konflik dengan cara yang baik gitu dok. Jadi salah satu role model yang cukup penting adalah dari keluarga, bagaimana keluarga itu meresolusi konflik. Dan selain itu juga di luar lingkungan keluarga, misalnya apakah di keluarga besarnya kah atau di sekolah juga gitu, bagaimana cara dia itu meresolusi konfliknya itu dok. Oke, jadi intinya karena resolusi konflik itu sendiri. Jadi bisa nggak sih dok, misalnya anak yang baik gitu ya, dari keluarga baik, terus tiba-tiba jadi pembuli gitu di satu titik? Apakah harus ada trigger, misalnya kurang kasih sayang orang tua mungkin ya, mungkin secara materi sangat tercukupi, tapi mungkin yang seperti dokter sebutkan, komunikasi kurang dan resolusi terhadap suatu permasalahan juga kurang gitu loh, lebih suka memendam mungkin ya dok. Iya dok, kalau misalnya ada pemicu tertentu sih kayaknya sih enggak ya dok ya. Biasanya sih akumulasi dari beberapa hal yang menyebabkan seseorang jadi bullying gitu. Akumulasi ya dok berarti ya. Tapi kalau misalnya dari dasar anak yang baik itu, kalau yang keluarga yang cukup yang kondusif dengan keluarga yang sehat ya dok, maksudnya sehatnya tuh bukan hanya materi saja gitu ya, tapi kecukupan terhadap konsumsi si anak itu kemungkinan kecil ya dok untuk menjadi pembuli. Kemungkinannya kecil, kecuali pada kasus-kasus tertentu yang pernah saya baca juga tapi di Amerika sih ya dok ya. Jadi anak yang kelihatan baik aja, tapi tahu-tahu di SMA itu dia tiba-tiba pakai pistol, menembak di sekolah itu ya. Mungkin yang seperti itu mungkin dia sudah ada latar belakang gangguan jiwa yang tidak terdeteksi seperti itu dok. Baik ya. Nah ini menarik nih dok, yang dokter sebutkan kan ternyata ada gangguan jiwa yang tidak terdeteksi. Nah ini kita sebagai orang tua ya dok, apalagi mungkin punya anak-anak yang sudah mulai sekolah ya. Mungkin kalau di SD masih susah ya untuk melihat karakter. Mungkin kita bisa ngeliat dia ketika SMP atau remaja ya, atau teenager, ketika dia mulai memasuki usia remaja, mengenal hormon juga udah meledak ya dok ya. Apakah kita dok sebagai orang tua bisa melihat nih kayaknya anak saya memang ada kecenderungan yang dokter tadi sebutkan, ada gangguan kepribadian kah atau gangguan kejiwaannya? Iya dok, bisa sih dok, apalagi kan kalau misalnya kita yang melihat anak kita sehari-hari itu pasti bisa melihat perubahannya ya dok. Cuma memang ini tantangannya juga sih ya dok, karena di masa pubertas itu kan memang bisa dibilang kayak kok anak kita kayak udah jadi orang yang berbeda gitu. Betul dok, betul. Tapi salah satu beberapa tandanya ya dok ya, mungkin yang bisa kita perhatikan kalau misalnya dia selalu menarik diri dok. Jadi pulang sekolah dia nggak bergaul dengan teman-teman, dia sendiri terus di kamarnya, entah main game kah atau lihat handphone gitu. Kan kita nggak tahu ya dia di game sama di sosial media itu ngapain aja. Nah jadi itu yang perlu kita perhatikan, kalau misalnya dia udah kayak kesannya kayak kecanduan banget dengan gadget, terus menarik diri, terus sampai mungkin tidak mau sekolah tiba-tiba. Tuh alasannya kenapa ya? Jadi tidak mau sekolah itu adalah salah satu warning sign yang perlu kita kenali sebagai orang tua. Oh gitu, ini menarik juga ya. Maksudnya sebagai orang tua, apalagi kita ini nggak bisa menghindari gadget ya dok ya. Ada sekarang sekolah, apalagi ya pasca COVID, ini kan mau nggak mau handphone itu, dan kecenderungan metode mengajar itu sekarang lebih suka buka ya di sini ya gitu ya, atau misalnya isi Google Sheet atau segala macam gitu ya dok. Akhirnya mau nggak mau orang tuh memberikan handphone ya dok. Berarti berapa persen sih dok, kan dokter tadi sebutkan nih bahwa salah satu gangguan kejiwaan itu bisa lewat akibat dari handphone, dari melihat media sosial. Berapa persen kansnya dan gimana nih caranya nih membatasinya gitu loh dok? Iya dok, mungkin perlu saya klarifikasi juga ya dok, bahwa gangguan jiwa yang tadi dimaksudkan misalnya yang tiba-tiba berubah dengan yang diakibatkan gadget itu bisa berbeda dok. Jadi kalau yang diakibatkan gadget itu misalnya dia jadi kecanduan main game gitu. Nah kalau gangguan jiwa yang menyebabkan dia tiba-tiba berubah kepribadiannya itu mungkin yang mengarah ke arah psikotik yang sudah tidak bisa membedakan yang mana nyata atau yang
tidak nyata seperti itu, Dok. Nah, kalau untuk gangguan jiwa yang akibat kecanduan game itu angkanya bervariasi sih, Dok. Tapi di Indonesia itu yang pernah saya baca itu sekitar 6-11% seperti itu. Kenapa saya jadi ngomongin masalah gadget ya? Balik lagi kita ke tema kita tentang bullying ya, Dok ya. Nah, ini kan kalau misalnya bully, dari kasus-kasus bully ini ya, Dok. Sebetulnya sejauh mana sih dampak bullying ini bagi seseorang? Dari misalnya bully yang kan tidak semua mental anak tuh kuat ya, Dok ya. Gitu Betul, ya. Dok. Terkadang mungkin ada anak yang mau diledek apa, anak saya nih, Dok, yang paling kecil, orang mau bilang gendut, emang gue gendut, teman kenapa? Gitu. Jadi maksudnya ada yang santai aja dalam menghadapi bully, ada juga yang langsung krisis percaya diri sampai terjun banget. Nah, sebetulnya apa sih sejauh mana dampak bullying untuk si anak ini kelak gitu loh? Apalagi kalau terutama ketika terjadi mungkin udah dari SD gitu ya, Dok ya. Dan misalnya dokter bisa menyebutkan kalau misalnya dari dasar seperti ini, kalau dia udah remaja seperti ini gitu, Dok. Dampaknya Ya. Dampak bullying itu banyak sekali ya, Dok ya. Jadi terutama yang bagian psikologisnya. Kalau fisiknya kan bisa kita lihat sendiri ya pada tubuh gitu. Nah, kalau secara psikologis sih mulai dari depresi, kecemasan, kemudian juga bisa sampai juga terjadi ide misalnya bunuh diri gitu, karena dia udah merasa gak ada gunanya lagi dia hidup, karena kan dia berteman gak ada yang mau berteman, terus sekolah juga terasa menyiksa gitu ya, Dok ya. Jadi ya ekstrimnya bisa sampai seperti itu, Dok. Ngeri juga ya, Dok ya, dipikir-pikir bullying. Pantesan ya banyak kejadian-kejadian yang akhirnya banyak bunuh diri itu ya, Dok ya. Nah kan lanjut ya, Dok. Jadi tadi dokter disebutkan bahwa bisa sampai bunuh diri. Nih misalnya nih kita sebagai orang tua, tanda apa yang harus kita waspadai terhadap anak? Entah itu anak saya berubah takutnya terkena bully gitu ya. Apa nih yang tanda-tanda yang harus kita waspadai gitu? Terkadang kan anak-anak tidak mau ya, antara satu takut siang pembuli makin membuli, itu udah pasti ya kan. Kadang ngadu ke guru juga banyak yang mentalnya ya kan. Yang ketiga adalah dia tidak mau merepotkan orang tua atau menambah beban pikiran dari orang tua sendiri. Jadi sebetulnya apa nih kita sebagai orang tua untuk aware gitu ya, untuk melihat aduh kayaknya ada yang something wrong nih sama anak saya. Itu apa aja, Dok, kita yang harus diwaspadai sebagai orang tua? Iya, baik, Dok. Jadi sama seperti tadi ya, masalah kecanduan gadget juga. Jadi salah satu warning sign pada anak dan remaja itu kalau misalnya dia terkena masalah bullying adalah tiba-tiba tidak mau masuk sekolah gitu. Itu tanda yang paling mudah dikenali. Dan jadi kita harus cari tahu alasannya kenapa dia tiba-tiba tidak mau sekolah lagi. Tidak mau sekolah hanya sekali-kali atau dia berkali-kali gitu, Dok? Itu maksudnya kan kadang ada anaknya memang males ya, Dok. Hujan sedikit udah nggak mau pergi aja gitu ya. Jadi, ya kan bener ya, apalagi ke anak laki-laki, becek apa gitu aja alasan gitu ya. Nah, yang harus kita aware nih tanda-tanda yang dia nggak mau sekolah yang mana gitu. Udah berapa lama atau setelah dalam berapa kali-kali kok dia nggak mau sekolah-sekolah gitu. Kalau misalnya mungkin sudah 1-2 minggu ya, Dok ya, dia tidak mau masuk sekolah. Terus-menerus gitu. Terus-menerus, dan mungkin juga terlihat perubahan moodnya gitu ya, jadi murung gitu. Ini beda tipis sama ini ya, Dok ya. Tanda-tanda jatuh cinta juga. Oh ya, mirip ya, Dok ya. Mirip ya. Biasanya tuh gitu, jadi harus gini berarti, tapi intinya kan kalau jatuh cinta mah biasanya ini ya, malas semangat sekolah ya. Iya, malas semangat, pengen ketemu ininya kan, gebetannya. Baik, Dokter. Nih, Dok, misalnya kita nih atau orang tua yang saya ya, amit-amit ya gitu ya, atau keluarga korban bullying, atau misalnya orang sahabat dari orang tua yang terkena bullying, atau mungkin sahabatnya yang kena bully sendiri. Apa sih, Dok, yang harus dilakukan gitu loh ke temennya yang kena bully ini, atau biar si anak ini bisa sembuh dari depresi atau rasa yang tidak nyaman atau rasa yang kesedihan berlarut-larut gitu, Dok? Iya, Dok. Jadi bullying itu nggak bisa ya, Dok, maksudnya nggak bisa diintervensi hanya sendiri aja, tapi jadi harus sistematis. Jadi harus di tingkat sekolahnya terus di tingkat keluarga dan di tingkat anaknya juga. Nah, kalau tingkat sekolah memang tadi betul ya kata dokter. Jadi mungkin kalau misalnya memang bullyingnya udah termasuk parah, ya memang orang tua mungkin perlu ke sekolah untuk berbicara dengan guru dan mencoba mengubah mungkin apakah tidak disatukan kelasnya atau bagaimana gitu. Atau mungkin ya
nanti perlu diskusi juga ya dengan pihak sekolah, karena kan ini suatu hal yang nggak mudah ya, melibatkan satu kelas gitu. Nah juga dari sisi anaknya mungkin bisa dibawa juga untuk konsultasi ke psikolog ataupun psikiater. Jadi untuk istilahnya healing dengan trauma akibat bullying tersebut, Dok. Oke, baik dok. Nah, kan kalau misalnya kita sebagai orang terdekat sudah encourage ya dok, pihak sekolah juga sudah mau memberikan mediasi sampai yang tadi solusi bahwa anak ini akhirnya dipisah kelas dan sebagaimana. Kalau untuk bully yang masih sedang lah ya dok ya, nggak sampai bikin anak ini depresi, biasanya berapa lama sih dok anak ini kembali ceria gitu? Maksudnya terapi dari trauma itu sendiri, biasanya berapa lama gitu dok? Menata lagi biar anak ini sudah tidak trauma lagi dengan bully tersebut. Iya dok. Jadi kalau hal tersebut memang balik lagi ya ke kepribadian anaknya juga gitu. Maksudnya ketahanan mentalnya. Ada yang mungkin sebulan sampai 3 bulan sudah bisa kembali lagi sekolah. Tapi ada mungkin yang bertahun-tahun itu tetap jadinya kayak sampai takut berinteraksi dengan orang lain tuh ada. Jadi balik lagi ke individu masing-masing sih dok. Baik dok. Nah kalau misalnya orang tua nih dok sudah menemui tanda-tanda yang seperti dokter sebutkan tadi, udah malas sekolah ya kan, terus lebih pendiam, ini sebaiknya dokter kalau orang tua ini boleh nggak sih bawa ke dokter gitu dok? Boleh sekali dok, boleh sekali. Jadi antara dibawa ke psikolog atau psikiater boleh. Nah ini bicara psikiater nih dok, kan kata orang-orang mungkin khawatir gini, kalau dibawa ke psikiater seolah-olah memang kelainan jiwa gitu. Sebetulnya enggak kan ya dok ya? Iya, enggak dok. Enggak sih. Enggak semua yang ke psikiater itu ada masalah gangguan jiwa, tapi bisa aja ya mungkin ada masalah dalam kehidupan yang perlu dia cari solusinya sama-sama, melihat perspektif orang ketiga itu juga bisa dok. Tadi, terus nih menarik nih dok. Misalnya perlu nggak sih orang tua itu ketika anak sudah masuk teenager gitu ya, atau mungkin ya di mana kita mulai persaingan sekolah kan zaman sekarang ya, entah itu ya seperti saya sebutkan, terkadang bercandanya itu udah agak-agak kelewatan. Perlu nggak sih orang tua itu misalnya rutin nih atau sesekali membawa anaknya untuk melakukan screening ke dokter jiwa gitu? Iya, pertanyaan yang sangat bagus dok. Jadi kalau tidak salah ya dok, sudah ada panduan juga dari Kementerian Kesehatan yang memang mewajibkan anak-anak itu di screening. Namun memang untuk ini saya agak lupa sih dok ya per berapa tahun, tapi memang itu sudah masuk dalam programnya Kementerian Kesehatan. Ya menarik ya, pantesan sekarang tuh udah mulai banyak juga ya. Jadi yang kita khawatirin ada 2 gitu, yang pendiam banget gitu ya, yang self diagnose juga banyak ya. Iya dok, betul sekali dok. Betul, terima kasih dokter. Nah kalau misalnya bagaimana sih dok pendekatan medis dan psikologis yang bisa membantu individu ini yang mengalami bullying? Sebetulnya sih bukan masalah yang kena bully juga ya, tapi yang pembuli ini. Kalau menurut saya sih terapinya harus 2 ya dok ya. Betul sekali. Jadi dok, kalau kita hanya menterapi orang yang kena bully, ya yang akan sembuh ya dia doang. Tapi pembuli itu akan mencari mangsa-mangsa yang lain tentu saja ya dok. Nah sebetulnya terapi apa ini yang terbaik baik untuk si pembuli maupun yang dibully? Iya, baik dok. Memang kalau di Indonesia ini belum banyak dilakukan ya dok ya terapi untuk pembuli. Namun kalau di luar negeri itu mereka sudah, saking banyaknya kasus bullying itu mereka sudah membuat sebuah program. Jadi program pembelajaran sosial emosional dok. Mungkin kalau di kita itu namanya pembinaan karakter ya sejak dini. Jadi mereka sudah ada pendidikan atau modul emotional intelligence ini dari sejak SD gitu dok. Jadi sifatnya pencegahan, lebih ke pencegahan daripada terapi. Gitu. Hebat ya. Kalau di luar negeri ya dok? Iya. Di sini belum ya? Mungkin bisa dikembangkan. Semoga ya dok ya dok. Iya. Apalagi ini mau ada pilpres baru, semoga ada nanti pemerintahan yang baru lebih aware ya dok. Karena memang kesehatan mental tuh penting. Kesehatan mental penting karena ya itu kita itu kalau udah sehat mental udah produktif udah pasti ya dok ya. Baik dokter. Ini kan kita ngomongin masalah bully dan stres ya pastinya ya dok. Ya dok, sedikit aja ya dok ya kita nyerempet nih. Karena kan memang lagi masa kampanye ya dok ya. Bahwa semua kita lihat sendiri nih, kanan, kiri ya, naik tol kayak mau naik jalan. Pokoknya semua baliho, semua rata-rata wajah caleg-caleg. Dan ya caleg yang mungkin dari kita nggak kenal sampai yang udah terkenal. Kalau yang mungkin yang udah terkenal kans untuk menang tinggi ya. Tapi kan kalau yang kita belum kenal kecil gitu ya. Walaupun udah habis-habisan dikeluarin. Dokter ada tips nggak biar mereka gimana nih caranya
untuk lebih legowo mempersiapkan mental mereka. Bahwa kan yang namanya kalah menang dalam suatu kompetisi itu udah pasti ada. Mungkin dokter mau ngasih sedikit tips untuk para caleg ini. Saya takut, iya dok. Mungkin saya izin meminjam yang dari dokter ya dok ya, bahwa kembali lagi pada mindset. Kalau kita sudah kan sebenarnya bukan hanya dalam menghadapi pemilihan ya dok ya, sebenarnya dalam menjalani hidup apapun itu, ya kita udah tahu bahwa akan ada yang kalah, ada yang menang. Jadi ketika kita bisa memegang mindset itu dan kita expect bahwa ya ada kemungkinan kita menang, namun ada juga kita kemungkinan kalah. Dan apa ya dok, ya ketika kita bisa memegang mindset itu dan ketika kalah itu pasti kita bisa jauh lebih bisa menerima dok. Dan mungkin yang perlu kita ingat lagi, kita kembali lagi ketika kita menyalonkan diri itu apa sih yang kita kejar gitu, apa yang penting dalam hidup kita. Mungkin kalau misalnya nanti kita kalah, mungkin kita habis banyak uang, tapi kita jadi punya lebih waktu untuk misalnya keluarga ataupun hal-hal penting lainnya yang dalam hidup gitu dok. Baik. Terima kasih Dokter Leslie. Nggak kerasa ya dok ya, ngobrol dengan Dokter Leslie cukup seru ya, sahabat Muni Teguh Ciluduk. Mungkin kalau sahabat Muni Teguh Ciluduk, wah kayaknya enak nih untuk diajak ngobrol Dokter Leslie. Kayaknya saya jadi pengen curhat gitu ya. Atau mungkin bisa lakukan screening kejiwaan ya dok ya. Mungkin kalau misalnya kita nanti kapan-kapan kita bahas tentang silent depresi boleh ya dok? Iya, ya itu boleh. lagi ngetren banget itu. Karena misalnya orang-orang kantoran ya, terutama yang nggak sadar tuh ya dok ya, karena depresi banyak macam-macamnya ya dok. Nah jadi kalau misalnya sahabat Muni Teguh Ciledug ingin, saya mau melakukan konsultasi, datang ke Dokter Leslie, bertemu dengan Dokter Leslie, ngobrol curhat, bukan berarti sahabat itu mempunyai kelainan jiwa yang harus dikasih obat ya dok ya, yang berarti lo sakit jiwa, enggak. Jadi hilangkan stigma itu, karena Dokter Leslie adalah dokter kedokteran jiwa. Jadi bagaimana caranya biar jiwa kita sehat terus, jiwa yang sehat, bahagia, itu akan membuat kita hidup juga bahagia gitu ya dok. Nah, terima kasih Dokter Leslie. Kalau misalnya sahabat Muni Teguh Ciludug ingin melakukan screening atau ingin konsultasi dengan Dokter Leslie praktek di Rumah Sakit Muni Teguh Ciludug setiap hari Rabu dan Sabtu jam 8 sampai jam 11. Rumah Sakit Muni Teguh Ciludug menerima pasien umum, BPJS, asuransi, dan juga dari perusahaan. Yang penting nanti disebut aja di depannya dengan pembayaran apa ya dok ya. Jadi jangan khawatir, semua data-data atau misalnya ketika konsultasi semua aman, karena seperti sumpah dokter semua kita harus menyimpan rahasia dari pasien sendiri. Kembali lagi membahas bully itu bukan sesuatu hal yang sepele. Kadang kita menganggap bercanda-bercanda itu hal-hal yang biasa saja, tapi ternyata bagi orang-orang tertentu, dan tidak semua mental orang itu sama. Bagi orang-orang tertentu bahwa dampak bully, walaupun kita merasa hanya diledek sedikit, nah itu akan berbekas sampai kapanpun, walaupun sampai dewasa. Entah itu akan menyebabkan dia menjadi lebih baik, bisa juga dia akan menendam sampai kapanpun. Jadi jangan pernah meremehkan tindakan bullying yang terjadi di sekitar kita. Jika kita melihat bullying, kita melihat ada ketidakadilan, atau kita melihat ada orang yang memang diremehkan atau ditindas, maka setidaknya kita bisa melakukan sesuatu untuk mencegahnya. Terima kasih sahabat Muni Teguh Ciledug. Sampai jumpa di MTC Health Talk berikutnya bersama narasumber dokter spesialis di Rumah Sakit Muni Teguh Ciledug. Salam sehat, sampai jumpa.